selamat datang di podcast psikologi. Dan di sini kita akan membahas tentang psikologi sosial, yaitu tentang sikap. Sikap merupakan salah satu pokok bahasa yang penting dalam psikologi sosial. Sikap adalah suatu yang dipelajari, bukan bawaan. Oleh karena itu, sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi, diubah. Sikap diikuti dengan perilaku dan menghasilkan nilai terhadap suatu objek, baik itu positif ataupun negatif. Di sini ada definisi sikap, yaitu definisi sikap ada dua. Yang pertama, sifat. Sikap berbeda dengan sifat. Trait yang lebih merupakan bawaan dan sulit diubah. Sebagian pakar lain mengatakan bahwa dapat saja sikap timbul karena bawaan. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa sikap dapat timbul tanpa ada pengalaman sebelumnya. Yang kedua, perilaku. Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan. Nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Randy tidak menyukai Hendy yang angkuh, maka Randy menjauhi Hendy. Komponen sikap. Komponen sikap ini ada 3. Yang pertama, komponen afektif. Yang kedua, komponen behavioral. Dan yang ketiga, komponen kognitif. Komponen afektif ini adalah komponen sikap yang terdiri dari emosi dan perasaan seseorang terhadap suatu stimulus, khususnya evaluasi positif atau negatif. Misalnya, ketika melihat ular, Tika merasa jijik dan takut. Yang selanjutnya, komponen behavioral. Komponen behavioral adalah komponen yang terdiri dari bagaimana cara orang bertindak dalam merespon stimulus. Misalnya, karena takut dengan ular, ketika Tika melihat ular, dia akan lari dan menghindar dari ular tersebut. Yang selanjutnya, komponen kognitif. Komponen kognitif ini adalah pemikiran seseorang terhadap objek tertentu seperti fakta, keyakinan, pengetahuan, pengalaman. Misalnya, Tika takut dan lari ketika melihat ular karena menurut dia, ular adalah binatang yang menjijikan dan berbahaya. Selanjutnya, di sini ada fungsi sikap. Fungsi sikap ada 3, yaitu fungsi instrumental, selanjutnya fungsi pertahanan ego, dan selanjutnya fungsi nilai ekspresi. Fungsi sikap ini diartikan dengan alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan keinginan. Untuk mencapai suatu tujuan, sangat diperlukan sarana yaitu sikap. Apabila tujuan tercapai, maka individu akan bersikap positif. Selanjutnya, ego. Sikap ini diambil individu dalam rangka melindungi dari diri kecemasan atau ancaman harga dirinya. Contohnya, Leni sebenarnya benci sekali dengan Rati, tetapi dikatakan bahwa Rati lah yang membenci Leni. Selanjutnya ada di sini nilai ekspresi. Nah,
Sikap ini mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu. Sistem nilai apa yang ada pada diri sendiri, yang pada diri individu dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan terhadap nilai tertentu. Contohnya, seorang yang sudah menghayati kebenaran ajaran agama, maka sikapnya akan tercermin dalam tuturan kata, perilaku, dan perbuatan yang dibenarkan oleh ajaran agamanya. Di sini ada pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap. Sikap dibentukkan karena dipelajari, maka sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan. Selanjutnya, adopsi. Kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus, lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. Misalnya, anak seorang guru kebanyakan suka membaca. Dan yang terakhir, diferensiasi. Pembentukan sikap yang dipengaruhi oleh berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya usia. Misalnya, seorang anak kecil awalnya takut kepada setiap orang dewasa yang bukan ibunya, tetapi lama-kelamaan ia dapat membeda-bedakan antara ayah dan antara ayah, paman, bibi, kakek, neneknya, yang disukai dengan orang yang asing yang tidak disukainya. Selanjutnya, integrasi. Integrasi ini adalah pembentukan sikap yang terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Misalnya, Madun, seorang pelajar SMA dari kota kecil di Jawa Tengah, berhasil memperoleh beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Ketika akan berangkat, orang tuanya berpesan agar Madun tidak berpengaruh oleh orang kafir yang jahat di sana. Sampainya di sana, di Amerika Serikat, Madun ditempatkan di kota kecil yang penduduknya semua ramah dan selalu menolongnya, walaupun mereka bukan Muslim. Maka Madun pun mengirim kabar kepada ibunya, "Ma, di sini orang-orang kafir, tetapi mereka baik-baik. Di sini di Indonesia banyak Muslim, tetapi kok banyak yang jahat." Selanjutnya, trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Misalnya, dalam hal percintaan, Benny pernah mengalami patah hati karena diputus oleh pacarnya. Sejak itu, Benny lebih memilih sendiri karena takut mengalami patah hati lagi. Nah, baiklah. Di sini ada teori sikap. Teori sikap ini ada dua. Teori of reaction action dan teori planned behavior. Variabel yang terdapat dalam teori tindakan berasal adalah variabel sikap, norma subjektif, niat dan perilaku. Niat berperilaku dapat dijadikan sebagai alat ukur perilaku nyata yang terbaik dan menyatakan bahwa perilaku tersebut disengaja sehingga cukup rumit ditentukan oleh keinginan seseorang.
Untuk membedakan perilaku tersebut, teori tindakan berasal dijelaskan tentang adanya sikap dan norma subjektif yang dapat membentuk niat seseorang. Selanjutnya, teori planet behavior. Teori ini adalah pengembangan dan teori reaction action dengan adanya penambahan satu variabel, yaitu kontrol keperilakuan yang disarankan. Kontrol kepribadian secara langsung dapat mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga mempengaruhi perilaku dalam di mana situasi menggunakan berniat untuk melaksanakan suatu perilaku, namun dihalangi dalam melakukan tindakan tersebut. Dan di sini adalah ada tingkah laku. Tingkah laku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Hubungan sikap dan perilaku. Kalau sikap, sesuatu yang dilakukan dalam membawa dirinya menanggapi hal yang terjadi sesuai dengan cara berpikir serta keinginan bertindak. Kalau perilaku, sebuah keadaan di mana seseorang tersebut beraktivitas seperti berbicara, cara orang tersebut berjalan, dan lain-lainnya. Pengukuran sikap. Pengukuran sikap ada dua. Validitas, yaitu setiap butir pernyataan harus sungguh-sungguh mengukur apa yang hendak digali. Reliabilitasi, yaitu alat ukur itu harus memberikan hasil yang kira-kira sama jika diulang pada waktu yang berbeda. Kesimpulannya adalah sikap adalah evaluasi terhadap suatu objek stimulus, isu orang yang terdiri dari komponen afektif atau perasaan, behavioral atau perilaku, dan kognitif pikiran berupa sikap positif dan negatif, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Suatu nilai berpengaruh terhadap sikap dan perilaku individu. Sikap berbeda dengan sifat. Sikap cenderung dapat dilihat sedangkan sifat hanya dapat dilihat dari isyarat-isyarat tertentu. Sikap yang kuat, sikap yang mudah diakses, sikap yang sering dilakukan berulang-ulang akan cenderung berpengaruh besar terhadap perilaku. Cukup di sini pembahasan kita. Sekarang kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.